Semangat pagi buat semua anak-anak kami dari MGMP Kimia Kabupaten Karo. Inilah penjelasan tentang kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Ya. Kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Ya. Asam cuka itu adalah bahan yang biasa ditambahkan pada makanan untuk mendapatkan rasa asam. Misalnya pada acar atau pada mentimun. Mengapa asam cuka tidak boleh diganti dengan asam lain, misalnya asam klorida atau air keras? Padahal sama-sama bersifat asam. Ya, masyarakat sudah tahu bahwa air keras sangat berbahaya karena merusak jaringan kulit. Hal lain yang juga tidak mungkin terjadi yaitu mengisi air aki dengan larutan asam cuka. Karena cuka merupakan elektrolit dengan kekuatan daya hantar listrik yang sangat rendah sehingga tidak dapat mengantarkan daya hantar listriknya tidak baik gitu ya. Masih ingatkah apa yang menyebabkan kekuatan daya hantar listrik dari suatu larutan? Yaitu jumlah ion yang bergerak bebas dalam larutan tersebut. Ya. Pada pokok bahasan ini akan kita paparkan air sebagai pelarut murni, bagaimana pengaruh penambahan zat asam atau basa sehingga membentuk larutan asam atau basa dengan kekuatan daya hantar listrik tertentu. Kekuatan daya hantar listrik larutan asam basa selanjutnya diistilahkan dengan kekuatan asam atau basa. Ya. Kekuatan asam dan kekuatan basa. Oke, itu pengantarnya. Nanti silakan disimak kembali. Kemudian kita lihat bagaimanakah tetapan kesetimbangan air. Ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang kesetimbangan, ya, bagaimana cara menentukan K. Ya, hasil kali konsentrasi kanan dibagi dengan hasil kali konsentrasi kiri dipangkatkan dengan koefisien, gitu ya. Oke, air merupakan pelarut universal yang bersifat elektrolit sangat lemah. Sebagian kecil molekul air itu terionisasi membentuk ya H positif dan OH negatif. Ya. Kalau ada H positif, ada OH negatif. Ini pembawa sifat asam, ini pembawa sifat basa. Reaksinya H2O itu akan terionisasi menjadi H plus tambah OH min. Ya. Ada sifat asam, ada sifat basa. Kalau jumlah asamnya sama dengan jumlah basanya, maka ia akan membentuk netral, air bersifat netral. Oke. Kemudian dari reaksi tadi, maka kita tentukanlah harga K. Ya, K sama dengan konsentrasi kanan per kiri ya. H plus kali OH min dibagi dengan H2 konsentrasi H2O. K dikali H2O itu akan menjadi konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH negatif. Karena frasi molekul air yang terionisasi sangat kecil, konsentrasi air yaitu H2O hampir-hampir tidak berubah. Ya, karena sangat kecilnya, karena lemahnya begitu. Sehingga ionisasinya pun sangat sedikit. Dengan demikian, K dikali konsentrasi H2O itu disebut sebagai Kw. Ya, ini. K dikali konsentrasi H2O disebut sebagai Kw. Yaitu sama dengan konsentrasi H plus dikali dengan konsentrasi OH negatif. Sehingga dituliskan menjadi Kw sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi OH negatif. Berdasarkan reaksi ionisasi air tadi, kita tahu bahwa perbandingan jumlah ion H plus dan OH min dalam air murni, larutan netral itu, H positifnya itu sama dengan OH negatif. Jumlahnya sama. Sehingga rumusan Kw dapat dituliskan sebagai berikut. Kw sama dengan H plus kali H positif. Boleh OH min sini, OH min sini? Boleh. Karena H plus sama dengan OH negatif. Sehingga Kw sama dengan konsentrasi H positif pangkat 2. Atau Kw sama dengan OH min pangkat 2. Begitu. Ya. Itu Kw ya. Jadi ingat Kw itu ini ya. Kw itu sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH negatif. Ya. Kemudian kita lihat harga-harga dari Kw ya, pada suhu tertentu. Kalau pada suhu 0 dia 0,114 kali 10 minus 14, begitu seterusnya di sini. Dan biasanya di dalam kimia itu selalu pada suhu 25 derajat Celcius ya. Itu berdasarkan data air murni pada suhu 25 derajat Celcius itu Kw-nya 1 kali 10 pangkat minus 14. Ini yang sering kita pakai ya.
dari nilai tersebut didapat bahwa 1 kali 10 pangkat minus 14 itu sama dengan H plus pangkat 2. Kan tadi KW sama dengan H positif pangkat 2. Sehingga H plus sama dengan akar dari 10 pangkat minus 14. Sehingga H plusnya konsentrasinya sama dengan 10 pangkat minus 7 molaritas. Karena H plusnya sama dengan OH minnya, jumlahnya sama, maka OH minnya juga jumlahnya sama dengan 10 pangkat minus 7 molaritas gitu ya. Pada suhu standar ya. Jadi kalau ditanya suhu standar itu suhunya 25 derajat Celcius. Itu harga H plus dan OH min pada suhu standar ya. Jadi harganya sama-sama 10 pangkat minus 7 ya. Bagaimana pengaruh asam dan basa terhadap sistem keseimbangan di dalam air ya. Pengaruh asam berdasarkan konsep pergeseran keseimbangan, kalau ditambahkan ion H+ dari suatu asam akan menyebabkan H+ dalam larutan bertambah, tetapi tidak akan mengubah KW atau hasil kali H+ dan OH-. Hal inilah yang menyebabkan keseimbangan bergeser ke kiri dan OH- menjadi kecil ya. Sehingga perbandingan H+ dan OH- dalam larutan asam, H+ lebih besar dari OH negatif ya. Iyalah kan begitu. Kalau ditambahkan asam tentu H+-nya lebih banyak dari OH-. Kalau ditambah OH- bagaimana? Ya H+-nya lebih kecil dari OH- atau OH-nya lebih besar dari H positif. Itunya maksudnya secara simpel begitu. Oke, bagaimana kita menghitung ion H+ dan OH- di dalam larutan ya. Bagaimana kita menghitung H+ dan OH- di dalam larutan? Jadi intinya adalah reaksi ionisasi ya. Reaksi ionisasi. Kita langsung ke asam kuat ya, ke asam kuat. Dikatakan di asam kuat jika suatu asam dikatakan sebagai asam kuat jika ini bukan bahasa ya, asamnya. Jika asam tersebut dapat terionisasi secara sempurna. Apa contoh-contoh asam kuat? Nah, ini asam sulfat, asam bromida, asam jodida, asam klorat, asam perklorat. Ya. Bagaimana cara menentukan H+-nya? Ya. Untuk menghitung konsentrasi H+, untuk asam kuat itu H+-nya itu langsung sama dengan Ma kali A atau A kali Ma. Ma itu apa? Ya molaritasnya. A itu apa? Valensi asam kuat atau jumlah ion H+. Contoh HCl. Berapa H? 1 kan? Makanya A-nya 1. H2SO4. Berapa H? 2. Maka A-nya sama dengan 2. Ini molaritas. Ya, kalian sudah belajar tentang molaritas. Kemudian, contoh. Mari kita lihat. Berapa konsentrasi H+ dan OH- dalam larutan HCl 0,1 M pada suhu standar 25 derajat Celcius. Jadi ingat pada 25 derajat Celcius, KW tadi harganya 10 pangkat minus 14 ya. Diketahui Ma-nya 0,1. Ini molaritasnya 0,1 Ma. Ditanya berapa H+, berapa OH-. HCl itu adalah asam kuat kan? Ya. Jadi harus tahu ya, harus ingat. HCl-nya adalah asam kuat. Kalau HCl-nya asam kuat, maka rumusnya yang dipakai tadi adalah H+ sama dengan Ma kali A. Berapa Ma-nya? 0,1. Berapa A-nya? 1. Berarti 0,1. Jadi H+-nya sama dengan 0,1 atau 10 pangkat minus 1. Berapa OH- ditanya? OH- langsung dari KW. KW sama dengan H+ kali OH negatif. Maka 10 pangkat minus 14 sama dengan 0,1 kali OH negatif. Maka OH- sama dengan 10 pangkat minus 14 dibagi 0,1 atau 10 minus 1. Maka OH- sama dengan 10 pangkat minus 13 mol per liter. Mol per liter itu sama dengan molaritas. Jadi H positifnya 0,1 molaritas. OH- 10 pangkat minus 3 molaritas. Ya. Ini cara penyelesaian kedua. Ya. H2O menjadi H+ tambah OH-. Ya, ini 10 minus 7, ini 10 minus 7. HCl tadi, yang ditanya tadi 0,1. 0,1, 0,1, 0,1. Karena koefisien sama-sama 1. Ya. Ini yang diketahui mula-mula kan begitu. Ya. Ini 1 koefisien, maka sini juga 1. Ini juga 1, maka sama konsentrasinya. Ya. Jadi
langsung dapat H plusnya 0,1. Ya. Sudah dapat H plus 0,1, maka cari OH min, kan begitu. OH min seperti yang tadi. Ya. KW per H plus, kan begitu. 10 pangkat minus 14 per 10 minus 1 sama dengan 10 pangkat minus 13. Nah, itu cara kedua. Ya. Mana yang lebih bagus, silakan dipakai. Kemudian bahasa kuat. Ya. Bahasa kuat ya bahasa yang dapat tertulis dengan sempurna. Ya. Contoh bahasa kuat LiOH, NaOH, KOH, CaOH 2 kali, RbOH. Ya, ini silakan. Ya. Kemudian ini sepertinya tidak masuk ini. Kalau yang nomor 10 ini bukan bahasa kuat ya. Ini. Ya. Ini pun dulu katanya bahasa kuat ini nih. Bahasa lemah. Sekarang jadi bahasa kuat, banyak jadi polemik ini. Ya. Oke, nanti kita lihatlah ya untuk bahasa kuat. Untuk menghitung konsentrasi OH min dalam larutan basa dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Ya. Kalau tadi H plus sama dengan Ma kali A, kan begitu. Maka OH min sama dengan Mb kali B. Apa itu Mb? Mb itu konsentrasi atau molaritas basa. B itu jumlah ion OH min. Ya, sama seperti tadi. Kalau asam dia lihat H plusnya, kalau basa lihat OH negatifnya. Gitu ya. Oke, bagaimana cara mencari H plus dan OH minnya? Mari kita lihat. Ditanya berapa konsentrasi H plus dan OH min dalam larutan NaOH 0,1 m pada suhu standar. Ya, ini NaOH berapa OH? 1 kan? OH termasuk apa? Basa kuat ya. Ini basa kuat sehingga NaOH menjadi Na plus tambah OH min. Kalau ini 0,1 NaOH-nya ini. Maka OH minnya langsung berapa? 1 kan? Maka dia juga 0,1. Jadi ini langsung OH minnya 0,1 atau 10 pangkat minus 1. KW sama dengan H plus kali OH min. 10 minus 14 sama dengan H plus kali 10 minus 1. Maka H plus sama dengan 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 1 sama dengan 10 pangkat minus 13. Begitu. Ya, ini menghitung H plus dan OH min. Ya. Kemudian asam lemah. Ya. Ini asam lemah. Terus yang sebagian dalam air. Ya. Contohnya asam format, asam asetat, asam cuka. Ini semuanya ya. Silakan dicatat kembali di catatannya ya, biar jangan lupa ya. Bagaimana mencari H+ untuk asam lemah ya. Untuk asam lemah misalnya Ha menjadi H+ tambah amin ya. Bagaimana kita mencari H+-nya? Mula-mula misalnya adalah Ma ya, Ha-nya. Ini belum ada, ini masih kosong ya. Bereaksi. Karena dia terionisasi sedikit, maka ada namanya derajat ionisasi. Ya, ini nih, alfa. Ya. Ini Ma kali alfa. Ya. Ini Ma kali alfa juga. Kenapa? Karena koefisien sama. Ya, sama-sama 1. Sehingga setelah setimbang, ini dikurang. Ini berkurang ya. Ini bertambah. Maka Ma dikurangi alfa Ma. Ya. Dikurangi alfa Ma. Ya. Ini jadi alfa Ma. Ini menjadi sama dengan 1 kurang alfa kali Ma. Ya. Karena nilai alfanya sangat kecil, ya. Alfanya sangat kecil, maka dapat diasumsikan bahwa 1 kurang alfa itu sama dengan 1. Sehingga persamaan Ka untuk asam lemah dapat kita tuliskan. Ya. Bagaimana menghitung K? Ya. Jadi kalau dia tadi asam kuat, basa kuat, tidak ada K-nya. Ya. Kalau dia asam lemah, itulah ada Ka. Ya. Jadi Ka-nya menjadi alfa kuadrat kali Ma. Ya. Atau alfa sama dengan akar Ka per Ma. Ya. Ini diingat ya, ini nih. Alfa itu sama dengan akar Ka kali per Ma. Ya. Untuk menghitung H+-nya, ya, maka kita gunakan nilai Ka ataupun nilai alfa. Ya. Jadi H+ sama dengan akar kama ya. Ini sudah disingkat ya. Sepertinya ada cara menurunkan rumusnya nanti. Tapi terlalu lama gitu ya. Nantilah kalau sudah tatap muka coba kita buatkan gitu ya. Jadi H+-nya nanti sama dengan akar kama begitu ya. Ka kali Ma. Begitu juga nanti untuk basa lemah ya. Kalau basa lemah nanti ini alfanya sama dengan akar
KB per MB. OH-nya sama dengan akar KB kali MB. Ya. Alfa itu derajat ionisasi asam lemah atau derajat ionisasi basa lemah. Begitu. Ya. Oke, contoh. Tentukan konsentrasi H+ dan OH- dalam larutan C3COH 0,1 m dengan Ka. Nah, ini ciri khas dari asam lemah. Ya, ada Ka. Kalau basa lemah ada Kb, gitu ya. Ya. Berapa H+, berapa OH-. Ya. C3COH 0,1 m. Langsung H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Karena ditanya H+ kan. Akar Ka kali Ma. Ka-nya sama dengan 10 pangkat minus 5, M-nya sama dengan 0,1. Nah, ini. Sama dengan akar 10 pangkat minus 6, maka H+-nya sama dengan akar 10 pangkat minus 3 mol per liter. Berapa OH-nya? Ya. Untuk mencari OH-nya, kembali lagi ke KW sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH negatif. Jadi 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 3 sama dengan 10 pangkat minus 11. Gitu. Ya. Oke, untuk basa lemah, ini contoh basa lemah. Ya. Ada amonium hidroksida, aluminium hidroksida, besi 3 hidroksida, amoniak, besi 2 hidroksida. Ya, sama saja dengan asam lemah tadi. Terionisasi sedikit di dalam air. Ya. Kalau kita mau mencari alfanya seperti tadi juga. Ya, ini. Sehingga alfa sama dengan akar Kb per Mb, OH-nya akar Kb kali MB. Ya. Kalau ingat satu, ingat dua-dua itu. Ya. Contoh, berapa H+, berapa OH- dalam larutan NH3 0,1 m. Kb, langsung ketahuan. Kb basa lemah. Nah, ini. Maka langsung OH- sama dengan akar Kb kali MB. Akar 10 pangkat minus 5 kali 10 minus 1, 10 minus 6. Akarnya 10 pangkat minus 3. Menghitung H+-nya sama lagi. Dari KW sama dengan H+ kali OH-. Langsung 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 3. Sama dengan 10 pangkat minus 11. Begitu. Itu cara menghitung H+, OH- untuk asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah.